Makan urap di atas kain, tahu dan tempe jadi lauknya. Tak perlu menjadi orang lain, jadilah diri sendiri apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Tapi sebelum itu aku ingin sekedar memberikan informasi nih teman-teman. Jadi video aku hanya akan aku upload di dua tempat, yaitu di fanspage aku Bunda Twin Rumah Kayu, dan juga di channel YouTube aku @bundatwin ya teman-teman. Di channel YouTube aku ini pastinya. Nah, kenapa aku tuh selalu bilang seperti ini? Agar meminimalisir ya teman-teman orang-orang yang ingin mencuri video aku. Karena memang kemarin itu di Facebook ada yang nyuri video aku ya teman-teman. Dan itu view-nya itu memang ngeri, seremnya itu kenapa? Karena view-nya itu bener-bener bagus banget, banyak banget yang nonton gitu ya. Tapi sayangnya dia itu sudah mencuri video aku tanpa izin gitu teman-teman. Terus juga dia mengatasnamakan itu akun aku. Jadinya aku di sini ingin menegaskan gitu ya, kalau misalnya fanspage aku itu cuma satu, yaitu Bunda Twin Rumah Kayu, dan channel YouTube aku juga baru satu, yaitu Bunda Twin ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di fanspage kalian ngelihat yang nama akun itu bukan Bunda Twin Rumah Kayu, berarti akun tersebut adalah akun palsu. Jadi teman-teman, untuk pengikut aku di Facebook itu belum terlalu banyak, karena memang aku tuh belum terlalu aktif di Facebook ya. Karena apa? Karena memang aku masih memprioritaskan channel YouTube aku untuk saat ini dulu. Karena aku tuh yakin ya teman-teman, kalau misalnya kita itu udah membagi-bagi rasa fokus kita, otomatis untuk hasil dari setiap fokus kita itu pasti bakalan beda gitu ya. Jadi aku tuh pengen fokus di YouTube ini dulu agar channel YouTube aku itu benar-benar maju. Nanti kalau misalnya udah maju, udah benar-benar berkembang gitu ya, baru aku tuh bakalan ke yang lain gitu. Karena kalau untuk sekarang aku belum sanggup membelah diri teman-teman, takutnya itu mumet gitu ya, jadinya pusing gitu mikirin ini mikirin itu gitu ya. Makanya aku fokus di YouTube aja dulu, yang hasilnya juga alhamdulillah udah jelas gitu ya. Nah teman-teman, ini aku lagi di rumah kakak ipar aku ya teman-teman, dan aku lagi ngupasin nanas karena memang hari ini tuh aku memasak bareng lagi sama kakak ipar aku. Tapi mohon maaf ya teman-teman, untuk kali ini videonya itu tuh memang nggak terlalu kelihatan kami yang masak ya, karena memang posisinya di sini aku tidak membawa tripod ya. Jadi aku tuh tadi itu sebenarnya keluar sama kakak ipar aku bareng, ada urusan gitu teman-teman ke desa, jadinya mampir ke rumahnya buat masak bareng, dan aku nggak bawa tripod. Alhasil ya seperti ini deh teman-teman, yang aku videoin juga sedikit-sedikit. Dan kebetulan juga di sini tuh lagi gerah banget cuacanya gitu ya, lagi panas banget, jadi kami tuh nggak pakai hijab. Mohon maaf ya teman-teman. Nah di sini tuh mau bikin asam pedas gulai ikan dicampur sama nanas teman-teman. Ini bumbu-bumbunya ada bawang putih, terus ini tuh juga ada bawang merah pastinya ya. Terus ada jahe. Kalau untuk lengkuas itu tuh nanti digeprek aja ya teman-teman untuk lengkuasnya. Terus itu ada cabai rawit dan juga kunyit. Ini tuh yang pastinya yang masak kakak ipar aku ya. Kalau aku mah yang bantu-bantu aja teman-teman. Jadi tadi itu tuh kami pergi keluar, dan kebetulan suami kakak ipar aku itu minta dimasakin asam pedas gitu ya teman-teman. Jadinya kami nyari nanas deh, dan aku bilang aku ntar mau minta ya kak gitu ya. Jadi aku ikutan deh beli nanasnya gitu ya, biar nanti tuh aku bisa minta nanasnya. Kalau ikannya mah aku nggak doyan gitu ya, jadi aku ntar minta nanasnya aja. Kalau pak suami apalagi ya, dia tuh pasti nggak bakalan doyan. Jadi ini aku bantuin kakak ipar aku masak, terus nanti minta dikit deh. Oke, di sini bumbunya itu dihalusin ya teman-teman, dan kalau misalnya mau dikasih garam boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena kan kalau misalnya blender ini, kalau misalnya kita itu sering banget kasih garam, itu biasanya katanya sih pisaunya nanti bakalan tumpul gitu. Oke, ini bumbunya ditumis ya teman-teman. Tadi minyaknya udah dipanasin gitu sama kakak ipar aku ya. Jadi di sini bumbunya itu ditumis dan ditambahin rempah ya teman-teman. Ini kayak bumbu aromatik, itu ada daun kunyit, daun salam, daun jeruk, dan juga serai, serta lengkuas yang digeprek tadi. Jadi diaduk-aduk. Ini tuh kelihatan kurang merah ya teman-teman. Jadi nanti tuh bakalan ditambahin lagi cabai, si cabai merah yang udah digiling. Karena tadi kebetulan aku tuh beli cabai merah gitu ya. Rencananya sih pengen buat jaga-jaga aja, buat bikin nasi goreng gitu. Jadi nanti tuh bakalan dipakai aja itu buat nambahin merah-merahnya ya, karena memang ini tuh masih kurang merah banget. Aku tuh kenapa nggak pernah masak-masak yang ginian di rumah teman-teman, karena memang di rumah itu nggak ada yang doyan gitu ya, palingan cuma aku doang. Dan kalau cuma aku doang yang makan itu kayak nggak semangat aja gitu aku masaknya.
Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya di suara dubbing aku tiba-tiba ada suara petasan, karena ini tuh pada masih pagi banget ya teman-teman. Tapi ternyata anak tetangga itu udah pada nyalain petasan, Masya Allah. Semoga lah kalian gak terlalu keganggu ya teman-teman. Nah di sini tuh kalau misalnya bumbunya udah mateng, jangan lupa ditambahin air ya teman-teman. Terus juga ini untuk si nanasnya tadi udah direbus dulu sebentar, dan itu udah mateng ya teman-teman. Tinggal nanti tuh ditirisin aja untuk si nanasnya gitu ya, biar nggak banyak airnya. Kadang sih kalau aku masak nanas itu nggak aku rebus dulu ya teman-teman, dan menurut aku sih nggak bakalan gatel. Cuman kata kakak ipar aku direbus aja, dia takut gatel katanya. Nah ini untuk si kuahnya itu udah panas, jadi dimasukin aja deh untuk si ikannya. Ini tuh ikan patin ya teman-teman. Jadi tadi tuh beli ikan patin gitu kakak ipar aku, karena memang suaminya itu request buat buka puasa, katanya seger gitu ya kalau misalnya ada asam pedas ikan patin gitu. Makanya dibeli sama kakak ipar aku deh ikan patin. Oh iya teman-teman, gimana cuaca di tempat kalian? Kalau di tempat aku mah bener-bener panas, cetar membahana ya teman-teman. Makanya ini tuh pada nggak pakai hijab, Masya Allah. Pokoknya bener-bener panas banget di sini tuh, gerah banget deh teman-teman. Padahal sebenarnya kalau dapur kakak ipar aku ini ya biasanya itu nggak terlalu panas teman-teman, lumayan adem gitu ya, karena banyak pepohonannya di belakang rumahnya ini. Tapi entah kenapa hari ini tuh Masya Allah panas banget. Nah ini ya cabai yang aku bilang tadi. Jadi tadi tuh aku sempat beli cabai giling halus kayak gini tuh 5.000 teman-teman. Jadi ini tuh aku bilang sama kakak ipar aku, tambahin aja kak cabainya gitu ya, biar dia itu merah gitu. Dan di sini ikannya itu udah setengah mateng. Jangan lupa dimasukin untuk si nanasnya ya teman-teman. Nanasnya kan udah mateng ya, jadi palingan tinggal nunggu sebentar doang. Ini tuh bakalan mateng dan bisa untuk diangkat. Duh, kelihatannya itu udah seger banget ya teman-teman, Masya Allah, benar-benar seger banget kelihatannya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, wow seger banget deh kelihatan ya, karena memang nanasnya itu tuh tadi itu kan masih agak hijau ya teman-teman. Jadi itu benar-benar perfect banget sih untuk asam-asamnya, Masya Allah mantep banget. Oke, menu untuk buka puasanya itu udah jadi ya, asam pedas ikan patin dicampur sama nanas. Dan di sini aku lanjut mau bikin cemilannya. Jadi aku tuh sama kakak ipar aku pengen bikin risol ya teman-teman. Jadi di sini kakak ipar aku nyuruh aku buat marut si wortel ini ya, buat dicampurin nanti sama si mie gitu. Jadi ini wortelnya sengaja diparut kayak gini biar dia tuh lebih halus gitu ya teman-teman. Jadi nanti tuh isian risolnya itu ya mihun gitu, mihun goreng gitu ya teman-teman, yang ditumis sih, bukan mihun goreng, mihun yang ditumis gitu di sama wortel kayak gini. Kalau udah bikin cemilan kayak gini tuh memang bener-bener laris ya teman-teman di rumah kakak ipar aku ataupun di rumah aku gitu ya. Karena memang anak kakak ipar aku tuh ada satu yang dia tuh badannya gemuk, karena dia tuh doyan banget makan gitu ya. Makanya kakak ipar aku tuh kadang semangat banget bikin cemilan, karena memang anak-anaknya tuh pada doyan makan. Nah ini untuk bumbunya cuman bawang putih aja ya, dibikin sama kakak ipar aku. Terus di sini dimasukin deh untuk wortel yang udah tadi tuh aku parut gitu ya teman-teman. Terus diaduk-aduk. Pokoknya di sini tuh bumbunya ada kadarnya, karena memang kebanyakan kakak ipar aku tuh bumbunya udah pada habis gitu ya. Jadi bikinnya ala kadarnya aja. Dan ini jangan lupa buat ditambahin sedikit garam dan juga pastinya itu Royco ya teman-teman, biar dia itu gurih. Tinggal diaduk-aduk aja sampai dia itu tercampur rata dan pastinya itu mateng ya teman-teman. Kalau aku di rumah itu sebenarnya lebih seneng makan risol itu yang isiannya sayur. Cuman memang karena di sini sayurnya nggak ada, ya udah belinya itu minyak aja gitu ya. Biar apa ya? Biar lebih sesekali beda gitu ya teman-teman. Kadang itu lebih seringnya itu dibikin sama kaki ipar aku ya isiannya sayur. Cuman karena memang mungkin sayurannya nggak ada, ya udah diganti pakai mie aja. Ini juga udah enak sih teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you. Oke, ini minyak udah mateng, tinggal ditunggu dingin sedikit ya teman-teman, baru nanti tuh kita bungkus untuk si risolnya. Oke, minyak itu udah lumayan dingin teman-teman, dan di sini tuh kita lanjut buat ngebungkusin ya untuk si risolnya ya teman-teman, maksudnya ngegulung. Dan itu mohon maaf ada tangan anak aku, dia itu lagi ikutan mau ikutan gitu ya, tapi aku larang. Alhasil ya gitu deh teman-teman, tangannya itu nyowel sana sini ya.
Dan mohon maaf banget kalau di video itu banyak lalat, karena ternyata bukan di rumah aku aja yang saat ini tuh lagi lagi banyak lalat ya, di rumah kakak ipar aku juga. Masya Allah, di rumahku itu jauh sebenarnya nggak terlalu sering teman-teman banyak lalat gitu ya, kayak bermusim gitu loh teman-teman. Dan sekarang itu emang lagi musimnya lalat itu banyak banget ya. Di rumah aku tuh juga gitu, Masya Allah. Kadang tuh sampai aku ngerasa ya ampun jorok banget sih dapur aku gitu ya, padahal udah dipel gitu, tapi tetap aja banyak lalat. Tapi ternyata kayaknya emang musimnya di dapur kakak ipar aku juga ini tuh banyak lalatnya, sama kayak di dapur aku. Nah, di sini tuh kami ngegulungnya itu berdua ya teman-teman, biar cepet gitu ya. Dan di sini tuh dikasih perekatnya itu satu telur yang udah dikocok ya teman-teman, buat jadi perekatnya gitu. Ayo, siapa nih diantara kalian yang suka risol tapi belum pernah bikin? Ayo coba bikin teman-teman. Sebenarnya bikinnya itu simple ya, cuman kalau kadang aku itu suka kebanyakan mager aja kalau bikinan itu ya. Karena emang aku tuh ngerasa aku tuh nggak jago bikinan. Jadi kadang tuh sebelum bikinan aku udah ngerasa minder duluan, nanti hasilnya itu bakalan enak nggak ya gitu. Nah teman-teman, untuk kulit lumpia ini tadi dibeli itu isi 50 lembar ya kalau nggak salah inget. Itu harganya di sini tuh sekitar 10.000 ya teman-teman. Jadi menurut kalian tuh mahal atau murah? Kalau di tempat kalian itu tuh kulit lumpia kayak gini harganya tuh berapa sih? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke, ini udah jadi nih teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut buat buat ngebalurin ke tepung panir ya teman-teman, atau ke tepung jagung gitu. Dan di sini aku nggak ikutan ya, biar kakak ipar aku aja, karena di sini aku lagi ngusir-ngusirin lalat nih, biar dia itu nggak nempel-nempelin gitu loh. Masya Allah, di sini banyak banget lalat gitu, bener-bener risih banget sih ngelihatnya. Cuman ya mau gimana ya, udah dibersihin tetap aja gitu ya banyak lalat. Di rumah kalian juga gitu nggak sih teman-teman? Atau mungkin karena memang di tempat kami ini aja gitu ya, karena kan kemarin tuh sempat musim hujan teman-teman. Jadi itu tuh semenjak musim hujan yang kemarin tuh banyak banget gitu ya jadinya lalat. Nah ini kakak aku sendiri aja ya yang ngebalurinnya pakai tepung panir, biar biar nggak banyak-banyak tangan lah gitu ya teman-teman masuk ke tepung panirnya. Dan aku juga sekalian mantau anak-anak, karena anak-anak kalau nggak dipantau itu suka dia itu kemana-mana gitu ya teman-teman. Tadi itu sebenarnya pas aku kesini tuh anak-anak itu tidur sama ayahnya di rumah gitu ya. Pas mereka bangun dibawa deh sama ayahnya kesini gitu, karena mereka itu katanya pada nyariin aku gitu ya. Jadi alhasil dibawa deh sama pak suami kesini. Dan tadi udah beres buat dibalurin tepung panir semuanya ya, nggak aku record semuanya sih teman-teman, karena biar durasi nggak terlalu lama. Lanjut di sini tuh mau digoreng aja ya untuk risolnya. Kalau risol itu ngegorengnya nggak lama ya teman-teman, jangan lupa dibolak-balik gitu ya, karena dia itu cepet banget mateng ya, karena kan dia itu tipis ya. Terus juga kan minyak udah mateng gitu, jadi palingan tinggal nunggu si kulitnya itu kering aja. Jadi dia itu nggak perlu waktu yang lama. Jadi jangan sampai ditinggal-tinggal ya, takutnya ntar malah tiba-tiba itu udah gosong gitu. Nah singkat cerita ini udah mateng ya. Pokoknya di sini mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang, karena di sini aku pegang handphonenya secara manual ya teman-teman, karena memang kan aku bilang aku nggak bawa tripod gitu ya. Dan aku tadi nggak tahu kalau pak suami itu mau kesini sama anak-anak. Kalau aku tahu tadi kan aku bisa nitip gitu ya tripod ya, bisa aku ya. Cuman aku pikir mereka nggak kesini gitu, jadi ya tiba-tiba udah nongol aja gitu teman-teman anak-anak di sini. Padahal rumahku sebenarnya juga nggak terlalu jauh, tapi aku tuh mager banget teman-teman buat bolak-balik gitu ya ke rumah. Oke, singkat cerita ini udah mateng teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Pokoknya ini tuh cemilannya mantep ya, dan juga tadi lauknya juga endul banget. Pokoknya ini tuh bener-bener best banget ya teman-teman. Enak banget pokoknya untuk rasanya, dan pastinya semuanya itu suka. Oke, setelah tadi selesai bikinan di rumah kakak ipar aku tuh lanjut pulang karena udah sore gitu ya. Jadi sini tuh aku mau ngangkatin jemuran pakaian aku, karena memang ini tuh pakaian-pakaian aku udah pada kering semuanya. Dan aku tuh takutnya nanti tuh kalau misalnya dibiarin lama-lama malah dia tuh jadi lembab lagi. Biasanya kan gitu ya, kalau misalnya udah terlalu lama di jemuran kayak gini tuh tiba-tiba ntar nggak ada panasnya dia bakalan lembab lagi. Jadi sini tuh aku buru-buru ngangkatin pakaian aku. Dan di sini aku lanjutin buat nyusun cucian piring juga. Aduh, mohon maaf banget ya teman-teman, tuh banyak banget suara petasan ya. Karena memang ini tuh anak tetangga pada nyalain petasan, padahal tuh masih pagi loh teman-teman. Masih pagi banget, kayak hari tuh masih agak gelap gitu loh. Tapi ini tuh udah nyalain petasan aja, Masya Allah. Oke deh teman-teman, semoga aja lah pokoknya kalian tuh nggak terganggu banget ya. Karena misalnya aku tunda lagi dubbing ini, aku nggak tahu bakalan bisa dubbing lagi atau enggak. Karena kalau udah siang itu tuh kadang aku suka udah riweh gitu ya. Jadi aku usahain lah buat dubbing itu beres gitu.
Nah teman-teman, ini tuh ya cucian piring aku yang aku cuci tadi pagi ya teman-teman. Masya Allah baru sempat aku, bukan tadi pagi deng, kemarin sore malahan. Masya Allah belum sempat aku beresin ya Allah. Dari kemarin sore, ini udah sore lagi baru aku beresin ya. Karena memang tadi tuh aku ada aktivitas keluar rumah. Itu tuh ada apa ya, ada keperluan dari desa gitu teman-teman. Jadi kami tuh keluar dulu, jadinya nggak sempat deh buat beresin di rumah. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.